Apa jadinya jika hubungan yang dimulai dari kontrak kencan berubah menjadi cinta yang nyata? Inilah kisah perjalanan cinta yang penuh lika-liku, dari kontrak menjadi kenyataan. Siapkan camilanmu, nyalakan volume, dan selamat menikmati alur cerita lengkapnya, hanya di Awin Film. Ojina adalah siswi paling populer sekaligus tercantik di sekolahnya. Tidak hanya memiliki wajah menawan, Gina juga berbakat di dunia hiburan hingga berhasil menjadi trainee di salah satu agensi ternama di Korea. Ia dikenal sebagai trendsetter, selebriti alami, dan sosok yang berani membela teman-temannya dari perundungan. Tak heran, dua sahabatnya juga berasal dari kalangan elit. Song Hana, seorang trainee berbakat, dan Chu Min-ji, anak bungsu dari keluarga kaya raya. Namun di sudut sekolah yang jauh dari sorotan, ada seorang siswa bernama Lee Seng-min. Ia diam-diam selalu memperhatikan Gina, meskipun mereka berasal dari dunia yang berbeda. Temannya, Oh Baul, sering mengingatkannya bahwa gadis seperti Gina bukanlah seseorang yang bisa ia dekati. Apalagi Gina sudah memiliki pacar populer, Kang Hyun Tak, pemain bisbol berbakat yang dikagumi banyak orang. Namun, di balik hubungan mereka yang tampak sempurna, Gina menyimpan kekecewaan. Hyun Tak terus mengingkari janji, bahkan melupakan ulang tahunnya karena terlalu sibuk dengan bisbol. Tidak tahan lagi, Gina memutuskan hubungan mereka. Sayangnya, Hyun Tak menolak untuk menganggap perpisahan itu serius. Merasa frustrasi dan terpojok, Gina tiba-tiba berbohong bahwa ia sudah memiliki pacar baru, seseorang yang jauh lebih baik dari Hyun Tak. Tanpa berpikir panjang, ia menunjuk foto seorang siswa yang terpampang di papan buletin sekolah, dan orang itu adalah Lee Seng-min. Tidak percaya begitu saja, Hyun Tak menantang Gina untuk membuktikan ucapannya dan memperkenalkan pacar barunya itu. Kini Gina terjebak dalam kebohongannya sendiri dan harus menemukan Seng-min secepatnya. Beruntung, Baul mengenal Seng-min dan segera membawanya ke hadapan Gina. Saat akhirnya mereka bertemu, Seng-min terkejut. Tidak pernah terbayangkan olehnya bahwa gadis yang diam-diam dikaguminya akan datang dengan permintaan aneh, berpura-pura menjadi pacarnya. Namun, tanpa ragu, Seng-min langsung menolak. Penolakan itu membuat Gina semakin bingung dan malu. Bagaimana mungkin seorang siswa biasa sepertinya menolak gadis paling populer di sekolah? Sikap dingin Seng-min juga membuat Baul kesal. Ia terus mendesaknya untuk menerima tawaran Gina. Namun, tanpa mereka sadari, ada alasan yang lebih dalam di balik penolakan Seng-min, sebuah janji yang ia buat kepada mendiang ibunya. Sementara itu, Hyun Tak yang melihat Seng-min mulai meremehkannya. Ia yakin Seng-min bukanlah pacar Gina yang sebenarnya dan berusaha mengungkap kebenaran di balik kebohongan Gina. Keesokan harinya, Gina masih belum bisa menerima bahwa Seng-min benar-benar menolaknya. Ia pun mendatangi kelasnya dan sekali lagi mencoba membujuknya. Kali ini, ia menjelaskan lebih rinci alasan mengapa ia memilih Seng-min dan menawarkan sebuah kontrak pacaran selama 50 hari. Setelah berpikir panjang, Seng-min akhirnya setuju. Dengan beberapa syarat, salah satunya adalah Gina tidak boleh memanggilnya dengan sebutan kakak. Kontrak pun disusun ulang sesuai permintaan Seng-min, membuat Gina sesekali merasa canggung. Yang awalnya hanya pura-pura, perlahan mulai terasa nyata. Setelah latihan berakhir, Seng-min benar-benar menepati janjinya untuk menunggu Gina dan mengantarnya pulang. Namun, dalam perjalanan, Gina yang asik melamun hampir saja tertabrak kendaraan. Dengan sigap, Seng-min menarik tangannya menyelamatkannya dari bahaya. Gina terkejut sekaligus tersipu. Sementara Seng-min menatap lampu lalu lintas yang sudah lama rusak, Gina meminta nomor telepon Seng-min dengan alasan hanya untuk berjaga-jaga. Meski terdengar sederhana, permintaan itu membuat Seng-min tak bisa menahan senyum kecilnya. Namun, tanpa mereka sadari, ada sepasang mata yang mengawasi kedekatan mereka dari kejauhan. Saat sedang bersenang-senang bersama Hana dan Minji, Gina teringat bahwa mereka perlu mengambil foto bersama untuk dijadikan foto profil. Hana, yang sejak awal sudah curiga terhadap Seng-min, merasa bahwa pemuda itu hanya memanfaatkan popularitas Gina. Namun, dengan tegas, Gina membantahnya. Ia menjelaskan bahwa semua ini dilakukan demi meyakinkan Hyun Tak agar tidak lagi meragukan hubungan mereka. Hana semakin kesal saat Gina santai saja mengundang Seng-min untuk bergabung. Namun, bukan Seng-min yang datang lebih dulu, melainkan Baul. Kehadirannya langsung mengubah suasana menjadi lebih ramai dengan tingkah konyolnya yang sukses membuat Minji tertawa.
Sayangnya, semakin riuh suasana, semakin kesal pula Hana, hingga akhirnya ia memilih untuk pulang lebih dulu. Untuk kesekian kalinya, Gina dibuat salting oleh perhatian kecil dari Sengmin. Kali ini, pemuda itu mengajak mereka ke sebuah tempat makan yang katanya enak, tetapi jarang diketahui orang. Tak disangka, tempat yang dimaksud ternyata sebuah warnet. Awalnya mereka ragu, namun setelah mencicipi makanannya, Minji dan Gina justru menyukainya. Setelah makan, mereka menghabiskan waktu bermain game. Baul dan Sengmin dibuat kagum dengan kemampuan mengejutkan Gina dalam bermain. Saat Gina pergi ke toilet, Sengmin tanpa ragu menunggunya di luar, menyadari bahwa tempat itu cukup sepi dan mungkin berbahaya. Sekembalinya Gina, mereka akhirnya berfoto bersama dan langsung mengganti foto profil mereka. Kali ini, giliran Gina yang menawarkan diri untuk mengantar Sengmin pulang. Sementara itu, Hana menerima pesan dari Gina yang berisi permintaan maaf karena telah mengundang Sengmin tanpa persetujuannya. Namun, alih-alih membalas, fokus Hana justru tertuju pada foto profil baru Gina. Sesampainya di depan rumah Sengmin, Gina menolak tawaran untuk diantar pulang kembali. Satu-satunya yang bisa dilakukan Sengmin hanyalah menyampirkan jaketnya ke pundak Gina agar ia tetap hangat. Sekali lagi, Gina tersenyum kecil melihat perhatian Sengmin yang selalu muncul di saat-saat sederhana. Keesokan harinya, Hyungtak akhirnya melihat foto profil baru Gina. Ia pun kembali berhadapan dengan Sengmin, menatapnya dengan tatapan meremehkan. Bagi Hyungtak, Sengmin hanyalah seseorang yang terlalu biasa untuk bisa berpacaran dengan Gina. Saat itu, Gina tiba-tiba datang untuk mengembalikan jaket Sengmin. Namun, bukannya menjernihkan situasi, kehadirannya justru semakin membuat Hyungtak yakin bahwa Sengmin tidak pantas untuknya. Kau seharusnya membawa pria yang lebih baik dari pecundang ini, ucap Hyungtak dengan nada meremehkan. Aku masih tak bisa percaya bahwa kau benar-benar berpacaran dengannya. Perkataan itu membuat Gina geram. Tanpa pikir panjang, ia langsung menarik Sengmin dan mencium bibirnya di depan semua orang. Seketika, suasana menjadi hening. Sengmin membeku di tempatnya, sementara Gina menatap Hyungtak dengan penuh keyakinan. Sekarang kau percaya? Ujarnya dengan nada menantang. Hyungtak terdiam, tidak mampu berkata-kata. Hyungtak semakin sulit untuk mengabaikan kenyataan bahwa hubungan Gina dan Sengmin terlihat semakin nyata. Sementara itu, Sengmin merasa marah atas tindakan Gina yang seenaknya mencium dirinya di depan banyak orang. Teman-temannya pun masih syok dengan kejadian tadi. Namun, Gina hanya bisa membela diri, mengaku bahwa ciuman itu dilakukan secara spontan semata-mata untuk meyakinkan Hyungtak. Dari kejadian itu, Hyungtak memutuskan bahwa ia tidak akan tinggal diam. Ia mulai menunjukkan kehebatannya, seolah berusaha merebut kembali hati Gina dengan berbagai cara. Di tengah keramaian, Baul memanfaatkan kesempatan untuk mempromosikan klub TikTok-nya. Sayangnya, satu-satunya orang yang tertarik untuk bergabung hanyalah Minji. Melihat hal itu, Gina pun mengambil kesempatan untuk mengajak Baul makan bersama, dengan harapan Sengmin juga akan ikut. Namun, sayangnya Sengmin masih terus menghindari Gina dengan alasan sibuk di ruang siaran. Tanpa pilihan lain, Gina hanya bisa mengeluhkan masalah ini kepada Baul. Ia bertanya, apa sebenarnya yang membuat Sengmin begitu marah? Baul pun menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Gina kemarin adalah sesuatu yang paling tidak disukai Sengmin, yaitu ciuman tanpa perasaan, ciuman yang palsu dan tidak tulus. Gina pun akhirnya menyadari sesuatu. Sengmin adalah tipe orang yang sangat mengutamakan ketulusan. Itu juga alasan mengapa ia sempat menolak untuk berpura-pura pacaran dengannya. Lebih jauh lagi, Baul tanpa sengaja keceplosan mengatakan bahwa alasan Sengmin akhirnya menerima kontrak kencan itu adalah karena perasaannya terhadap Gina nyata sejak awal. Ia menyukai Gina, bukan karena kontrak, bukan karena kebetulan, tapi karena ia benar-benar jatuh cinta padanya. Sementara itu, di tempat lain, Sengmin tak sengaja melihat Hana yang tampak memuntahkan makanannya lagi. Hana lebih rela kelaparan dan kehausan daripada melihat berat badannya naik. Saat Hana mengira bahwa Sengmin akan mengejeknya karena terlalu terobsesi dengan berat badan, Sengmin justru membantah. Setiap orang punya standar hidup yang berbeda-beda, kata Sengmin. Ia tidak menghakimi Hana, melainkan memuji kerja keras dan dedikasinya sebagai seorang trainee. Namun, bagaimanapun juga, ia mengingatkan bahwa kesehatan harus tetap menjadi prioritas utama. Jangan sampai mengejar impian dengan cara menyakiti diri sendiri. Perkataan itu membuat Hana tersentuh. Tidak seperti orang lain yang hanya menyuruhnya untuk makan lebih banyak tanpa memahami perasaannya, Sengmin benar-benar memahami perspektifnya. Sementara itu, Gina masih tidak bisa mengalihkan pikirannya dari pengakuan Sengmin yang tiba-tiba. Sengmin dengan jujur mengatakan bahwa ia memang menyukai Gina, dan bahkan menceritakan sejak kapan serta mengapa ia jatuh hati padanya. Di momen itulah, Gina akhirnya meminta maaf karena telah mencium Sengmin tanpa izinnya. Sengmin menatapnya lalu tersenyum kecil. Kalau begitu, katanya dengan nada lembut,
lakukan lain kali lagi. Tapi kali ini dengan perasaan yang tulus. Kata-kata itu terus terngiang-ngiang di kepala Gina. Ia tak bisa menghentikan detak jantungnya yang tiba-tiba terasa lebih cepat dari biasanya. Di studio, evaluasi bulanan para trainee sedang berlangsung. Hana, yang telah menjadi trainee selama 6 tahun, masih dinilai setara dengan seorang amatir. Namun, berbeda dengan Gina yang baru menjalani masa trainee selama 4 tahun, kemampuannya sudah setara dengan idol yang siap debut. Keesokan harinya, pagi Gina kembali diawali dengan hal yang buruk. Ia kehilangan barangnya lagi. Namun, hari buruknya berubah menjadi indah ketika Sengmin datang menghampirinya membawa sebuah hadiah kecil, tas couple. Hari ini tepat 22 hari sejak kita mulai pacaran, ucap Sengmin santai. Gina terdiam. Ia menatap tas itu, lalu menatap Sengmin yang tersenyum dengan polosnya. Detak jantungnya kembali berdegup kencang. Gina kembali menilai Sengmin terlalu kekanak-kanakan karena merayakan hal-hal kecil seperti hari kedua-kedua hubungan mereka. Namun, meski begitu, ia tak bisa menyembunyikan senyum kecil yang muncul di wajahnya. Di sisi lain, Hana dan Hyung-tak yang memperhatikan interaksi mereka tampak kesal. Di saat seperti itu, Gina menemukan sesuatu yang aneh di lokernya. Foto-foto dirinya, serta tulisan misterius yang mengatakan bahwa ia dan seseorang akan segera bersama. Hal itu membuatnya sedikit gelisah. Namun ia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Sementara itu, Bao merayakan hari bergabungnya mereka di klub TikTok. Kali ini, gantian Gina yang menunjukkan perhatian kecil kepada Sengmin, melindunginya dari keramaian. Sengmin, yang biasanya memberi perlakuan manis kepada Gina, kini merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang diperhatikan. Di sela-sela obrolan, Hana membicarakan penyanyi favoritnya, Namgung Jonga. Mendengar itu, Sengmin terkejut, karena itu juga penyanyi favoritnya. Namgung Jonga bukanlah penyanyi yang dikenal luas, jadi fakta bahwa Hana juga menyukainya membuat Sengmin merasa sedikit terhubung dengannya. Gina, yang melihat interaksi itu, tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Perasaan itu, apakah ini kecemburuan? Ia sendiri tak tahu. Hana, yang awalnya tidak menyukai Sengmin, kini mulai mengakuinya sebagai anak baik setelah mengenalnya lebih jauh. Di tengah kebersamaan mereka, tiba-tiba Hyung-tak meminta tolong kepada Hana. Ini cukup tidak biasa, karena Hyung-tak jarang meminta bantuan orang lain. Tak lama setelah itu, Gina menerima panggilan dari agensinya dan terpaksa menunda makan malamnya bersama Sengmin. Perlakuan manis Gina sebelum pergi membuat Sengmin tanpa sadar merasa sedikit gugup. Dan saat itulah, Hana tiba-tiba mengajaknya untuk pergi ke acara tanda tangan Namgung Jonga, penyanyi favorit mereka berdua. Sengmin awalnya ragu, namun akhirnya setuju karena ini adalah kesempatan langka. Setelah acara selesai, tanpa sengaja mereka bertemu dengan Gina dan Hyun-tak di sana. Sengmin sempat bingung. Namun di balik semua ini, ternyata Hana diam-diam sudah mencari tahu tentang penyanyi favorit Sengmin melalui media sosialnya. Meskipun Hana tidak mengatakannya secara langsung, itu berarti ia telah cukup penasaran dengan Sengmin hingga mencari tahu lebih jauh tentangnya. Sebelumnya, Gina datang ke sebuah kafe atas permintaan Hana. Namun, pada kenyataannya itu adalah permintaan tolong dari Hyun-tak kepada Hana. Hyun-tak ingin menembus semua kesalahannya di masa lalu dengan memberikan hadiah kepada Gina. Hadiah yang seharusnya ia berikan di hari peringatan kencan dan ulang tahun Gina. Namun, ketika melihat hadiah itu, Gina hanya tersenyum tipis dan berkata dengan tenang. Dulu yang aku inginkan bukanlah hadiah, tapi kehadiranmu. Kata-kata itu menampar Hyung-tak dengan keras. Ia terdiam. Saat itulah, Gina melihat dari kejauhan bagaimana Sengmin dan Hana tampak begitu akrab. Kehadiran mereka membuat dadanya terasa sedikit sesak. Ia tak tahu mengapa, tapi ada perasaan aneh yang perlahan muncul dalam dirinya. Perasaan yang sama sekali tak ingin ia akui. Sementara itu, Sengmin menatap Gina yang kini bersama Hyung-tak. Ada sesuatu dalam tatapannya, sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Baul tertegun melihat rumah liburan Minji yang begitu mewah, sebuah hadiah dari orang tuanya. Mereka semua akhirnya setuju untuk memenuhi permintaan Minji bermain permainan bersama, meskipun awalnya tidak terlalu antusias. Sementara yang lain sibuk bermain, Sengmin justru asyik merekam momen itu dengan kamera videonya, mengabadikan setiap tawa dan ekspresi teman-temannya. Dari kejauhan, Kyung-tak memperhatikan Sengmin dan tanpa sadar berkomentar. Anak itu cukup imut juga ya. Gina yang mendengar itu segera menyahut dengan santai. Bukan cuma cukup imut, dia memang imut secara keseluruhan. Hyung-tak hanya mendengus kecil, tapi tidak membantahnya. Ketika tiba saatnya memasak, Hana mencoba membantu Sengmin. Ia meminta agar makanan yang dimasak tidak terlalu pedas. Sengmin, yang sibuk mencicipi rasa, mengangguk tanpa terlalu memikirkan permintaan itu. Namun,
Begitu Gina mencicipinya dan berkata bahwa makanan itu tidak terasa pedas, Sengmin justru malah menambahkan lebih banyak bumbu agar sesuai dengan selera Gina, sepenuhnya melupakan permintaan Hana sebelumnya. Melihat itu, Hana hanya bisa menggigit bibirnya, menahan kekesalan yang semakin bertumpuk di dalam hatinya. Setelah makan, Minji kembali mengajak mereka bermain permainan berbisik. Aturannya sederhana, jika seseorang penasaran dengan pertanyaan yang dibisikkan oleh si pembisik, maka ia harus membayarnya dengan mendapat satu pukulan ringan dari yang lain. Ketika giliran Baul tiba, Gina tanpa ragu menjawab, sontak, semua orang menoleh pada Gina dengan berbagai ekspresi terkejut dan penasaran, terutama Sengmin. Tanpa pikir panjang, Sengmin rela membayar harga untuk mengetahui pertanyaannya, meskipun itu berarti menerima pukulan. Namun, begitu pertanyaannya terungkap, semuanya justru tertawa lepas. Siapa yang terlihat seperti menyelinap ke dapur untuk makan tengah malam? Pertanyaan yang ternyata sangat sepele itu justru membuat Baul dan Gina tertawa geli. Sementara itu, Sengmin hanya bisa mendesah panjang, merasa sedikit tertipu karena sudah rela menerima pukulan hanya untuk pertanyaan seperti itu. Namun rasa penasaran tidak berhenti di situ. Kini giliran Hyung Tak yang membisikkan pertanyaan kepada Hana. Ketika Hana menunjuk Sengmin sebagai jawabannya, kali ini Gina yang merasa penasaran. Tanpa pikir panjang, ia pun menerima hukuman pukulan agar bisa mengetahui pertanyaan yang sebenarnya. Sengmin yang melihat itu dengan refleks berusaha melindungi Gina agar pukulannya tidak terlalu keras. Ketika pertanyaan itu akhirnya terungkap, suasana menjadi lebih hening. Siapa orang yang paling kau minati? Tanpa ragu, telah memilih Sengmin sebagai jawabannya. Gina terdiam. Ada sesuatu dalam hatinya yang terasa tidak nyaman, tapi ia berusaha mengabaikannya. Itu hanya permainan, ia membatin. Tidak ada yang perlu dipikirkan berlebihan. Namun, tanpa ia sadari, pikirannya mulai dipenuhi oleh berbagai pertanyaan. Kenapa Hana memilih Sengmin? Sejak kapan Hana mulai memperhatikannya? Apakah Sengmin juga menyadarinya? Semua pertanyaan itu berputar di benaknya hingga membuatnya semakin gelisah. Saat itulah, tanpa sadar, Gina mengumpat kasar begitu melihat Sengmin tiba-tiba muncul di hadapannya. Sengmin menatapnya dengan alis terangkat. Kenapa? Kamu kaget? Gina mengerjapkan mata, berusaha mengendalikan ekspresinya. Aku cuma terkejut, bukan apa-apa. Namun dalam hatinya, ia mulai menyadari sesuatu. Entah sejak kapan, tapi kini ia mulai benar-benar memperhatikan Sengmin. Sekali lagi, Sengmin berusaha meyakinkan Gina. Semuanya akan baik-baik saja, katanya dengan suara lembut. Gina menghela napas, mencoba mempercayainya. Namun, hati tetap gelisah. Malam itu, ia menemui kakaknya, Ryusol. Begitu mendengar bahwa adiknya kini memiliki pacar baru, Ryusol langsung menunjukkan ketertarikan. Akhirnya kau bisa move on dari Yongtak? Tanyanya sedikit menggoda. Tanpa ragu, Gina mengakui bahwa hubungannya dengan Sengmin hanyalah kontrak. Namun, untuk pertama kalinya, ia juga berkata dengan jujur, aku mulai menyukainya, dan setelah kontrak ini berakhir, aku akan mengatakannya langsung padanya. Ryusol menatapnya lama lalu tersenyum kecil. Pastikan kau tidak terlambat, Gina. Sementara itu di tempat lain, manajer agensi mendesak Hana. Aku akan mengembalikan uangmu jika kau bisa membawa Gina kembali ke perusahaan. Kata-kata itu menusuk hati Hana. Seberapapun ia berusaha, Gina tetap menjadi prioritas. Aku juga bekerja keras, pikirnya. Tapi tetap saja semuanya peduli pada Gina. Keesokan harinya, Sengmin dikejutkan oleh jumlah tontonan video nyanyian Gina yang tiba-tiba meledak. Di tengah kekagumannya, Gina tanpa ragu menggenggam tangannya. Sengmin terkejut, namun bukannya melepaskan, ia justru memilih menulis dengan tangan kirinya agar tidak kehilangan kehangatan genggaman itu. Di sisi lain, Hana merasa muak melihat kebersamaan Baul dan Minji yang semakin hari semakin mesra. Kenapa semua orang sibuk dengan kebahagiaan mereka sendiri? Pikirnya dengan kesal. Saat itu pula, mereka menonton wawancara Hyungtak yang baru saja mencetak 3 home run. Di akhir wawancara, Hyungtak berkata, ada seseorang yang kuharap bisa memberikan dukungannya untukku. Semua orang terdiam. Apa dia masih menyukai Gina? Sengmin yang juga merasa aneh dengan pernyataan itu, langsung bertanya pada Hyungtak tentang maksudnya. Namun Hyungtak hanya tersenyum kecil. Permainan ini masih belum berakhir. Di tempat lain, Baul yang sibuk mencari power bank malah menemukan sesuatu yang mengejutkan, kontrak kencan antara Sengmin dan Gina. Ia terbelalak, lalu tertawa terbahak-bahak. Jadi ini semua cuma akting? Minji ikut menertawakan betapa kekanak-kanakannya perjanjian itu. Mereka pun mulai meledek Sengmin habis-habisan. Namun suasana menjadi lebih serius ketika Hana kembali mendapat tekanan untuk membujuk Gina kembali ke perusahaan. Saat Hyungtak bertanya di mana Gina, Hana malah meledak marah. Berhenti menyebut namanya, teriaknya. Ia sudah muak dengan Gina. Semuanya selalu tentang Gina.
Saat itulah, Hana mengambil keputusan yang selama ini tertahan di dalam hatinya. Jika ia tidak bisa mengalahkan Gina dalam hal popularitas, setidaknya ia bisa memiliki sesuatu yang Gina tidak miliki. Dengan penuh keyakinan, Hana mengakui perasaannya. Aku menyukaimu, Sengmin. Saat kontrakmu dengan Gina berakhir, kencanlah denganku. Namun, jawaban Sengmin bagaikan pisau yang langsung menusuk hatinya. Maaf Hana, aku sangat menyukai Gina, dan perasaanku tidak akan berubah, bahkan setelah kontrak ini berakhir. Penolakan itu membakar emosi Hana. Kenapa? Kenapa semua orang selalu memilih Gina? Di saat kemarahan Hana memuncak, tiba-tiba Gina datang. Ia menatap Hana dan Sengmin bergantian, lalu bertanya dengan nada curiga, apa yang sedang kalian bicarakan? Melihat Hana yang masih dalam keadaan marah, Gina dengan sengaja merangkul lengan Sengmin erat-erat. Jangan lupa, Sengmin itu pacarku. Kata-kata itu membuat Hana semakin sakit hati. Keesokan harinya, seluruh sekolah dikejutkan oleh tersebarnya kontrak kencan antara Gina dan Sengmin. Dalam sekejap, Gina menjadi pusat perhatian. Jadi selama ini dia cuma pura-pura, dia menipu kita semua. Gina tetap berusaha tenang, meski di dalam hatinya ia tahu siapa yang menyebarkan kontrak itu. Hana. Sementara itu, Sengmin tidak dapat dihubungi sepanjang hari. Gina merasa kecewa. Di saat seperti ini, justru Sengmin menghilang. Di balik itu semua, ternyata Sengmin telah dibohongi oleh Hana. Gina sangat marah padamu, kata Hana dengan nada penuh keyakinan. Dia menyalahkanmu karena membiarkan kontrak itu bocor. Sengmin terdiam, merasa bersalah. Namun ia tidak tahu bahwa semua ini adalah permainan licik Hana. Hana akhirnya kembali ke sekolah. Namun bukannya disambut hangat, ia justru merasa kesal ketika mendengar bahwa Gina belum datang. Namun, ia tak bersikeras menyangkalnya. Sementara itu, Gina tanpa sengaja menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di pusat pelayanan kota, ada daftar panjang laporan yang masuk mengenai lampu lalu lintas di depan rumahnya. Dan hampir semuanya dikirim oleh Sengmin. Gina terdiam. Jadi selama ini, Sengmin yang terus memperjuangkan hal kecil ini untuknya? Saat itu tuh, kontrak Chan mereka hanya tinggal beberapa menit lagi sebelum berakhir. Sengmin berusaha menyiapkan dirinya. Namun, semakin dekat waktu itu, semakin berat hatinya. Di sisi lain, Gina pun merasakan kesedihan yang sama. Namun, ia tetap berusaha tegar. Terima kasih untuk semuanya, Sengmin. Sengmin menatapnya, mencoba menahan emosinya. Kita masih bisa menghabiskan banyak hari bersama ke depannya. Namun, Gina tersenyum pahit. Tidak, Sengmin. Kontrak kita telah berakhir. Dan dengan itu, ia pergi, meninggalkan Sengmin begitu saja. Hari-hari tanpa Sengmin terasa begitu sepi bagi Gina. Sementara itu, di rumah Sengmin, kesedihannya langsung disadari oleh ayahnya. Tanpa banyak bertanya, sang ayah hanya berkata, "Jika kau sungguh mencintainya, temui dia lagi. Bisa jadi dia sedang menunggumu." Kata-kata itu terus terngiang di benaknya. Apakah Gina juga merindukanku? Sengmin takut dianggap egois, namun ia tahu satu hal. Ia tidak ingin menyerah begitu saja. Dengan tekad yang baru, ia memutuskan untuk menemui Gina. Di sisi lain, Gina akhirnya menerima panggilan dari Hana. Namun, dalam perjalanan menuju tempat pertemuan mereka, Gina kembali melihat lampu lalu lintas yang telah diperbaiki. Dan seketika itu juga, ia kembali teringat pada Sengmin. Kenapa justru Sengmin yang ada di pikirannya sekarang? Saat bertemu, Hana menyambutnya dengan senyuman penuh kemenangan. Aku senang, kata Hana. Kau memilih persahabatan kita daripada Sengmin. Namun kali ini, Gina tidak tersenyum. Sesuatu terasa aneh. Ia mulai bertanya-tanya. Apakah persahabatan yang dimaksud Hana berarti Gina tidak boleh lebih populer darinya? Apakah Gina harus putus jika Hana juga menyukai pacarnya? Apakah ini yang disebut teman sejati? Untuk pertama kalinya, Gina meragukan Hana. Dan di saat itulah sebuah suara memanggil namanya. Gina. Ia menoleh. Dan di sana, dengan napas terengah-engah setelah berlari, berdiri Sengmin. Dengan tatapan penuh tekad, ia datang untuk mendapatkan Gina kembali. Sementara itu, kabar tentang Hana yang telah keluar dari sekolah mulai tersebar. Minji, yang benar-benar tulus menganggap Hana sebagai teman, tetap berusaha mendukung keputusan itu. Aku akan selalu menunggumu Hana, gumamnya tersenyum kecil. Gina yang menyadari kesedihan Minji, menggenggam tangannya dengan lembut. Aku yakin dia akan menghubungimu suatu hari nanti. Minji menatap Gina dan tersenyum tipis. Semoga. Pada akhirnya, semua orang memilih jalan mereka masing-masing. Dan untuk Gina dan Sengmin, mereka akhirnya memulai kisah baru. Tanpa kontrak, tanpa keraguan, hanya cinta yang nyata. The end.